kasih sudah klik video ini. Sebelum videonya dilanjut, jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe ya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Halo teman-teman, welcome back to channel YouTube Suci Wijanti Official. Nah, kali ini saya akan coba bahas mengenai sejarah batik Malaysia. Berdasarkan sejarah, seni pewarnaan kain dan perintang warna menggunakan lilin atau malam panas, maka wajar jika selain Indonesia juga dapat dijumpai budaya membatik di negara-negara lain. Selain di Indonesia, seni pewarnaan kain dengan perintang warna menggunakan lilin atau malam panas juga dapat dijumpai di berbagai negara lainnya seperti di Tiongkok, India, Arab, Jepang, Belanda, Afrika Selatan, Malaysia, Thailand, Sri Lanka, dan Azerbaijan. Nah, khusus di video kali ini saya akan coba membahas mengenai batik tentang batik Malaysia terlebih dahulu. Indonesia memang bukan negara satu-satunya pemilik batik di dunia. Negara tetangga, Malaysia pun mempunyai tradisi membatik. Kekayaan motif dan ragam hias batik dari seluruh penjuru tanah air di Indonesia sejak berabad-abad lalu tidak dapat dipungkiri telah menginspirasi corak batik di Malaysia. Pada zaman dahulu, masyarakat Melayu, Pulau Sumatera, dan Malaysia menggunakan kentang sebagai alat cap membuat batik. Pada tahun 1770-an, masyarakat Melayu telah memperkenalkan suatu motif batik yang disebut batik pelangi. Pada saat itu, komunitas batik Minah Pelangi mendirikan perusahaan batik di Terengganu. Kemudian, pada tahun 1911, Haji Cesu bin Haji Ishak mendirikan perusahaan batik di kawasan Lorong Gajah Mati, Kota Baru, Kelantan. Sejak saat itulah sejarah batik Malaysia dimulai. Pada periode awal kemunculannya, teknik pembuatan batik pelangi hanyalah menggunakan teknik ikat dan celup. Kebutuhan akan kain didatangkan dari Thailand, yaitu jenis kain Pereir. Sedangkan bahan pewarna dibuat sendiri dengan menggunakan pewarna buah dan kulit kayu. Oleh karena itu, warna kain batik pelangi yang dihasilkan hanyalah biru dan hitam saja. Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1922, Haji Cesu telah memulai membuat batik dengan menggunakan blok kayu atau teknik batik cap. Kemudian pada tahun 1926, pewarna kimia dari Eropa mulai banyak digunakan. Perubahan tersebut telah membawa perkembangan batik di Malaysia. Namun demikian, dari segi corak, batik Malaysia dipengaruhi oleh corak batik yang berkembang di Indonesia. Malaysia punya batik bercorak flora atau tanaman bunga yang sangat mirip dengan batik Indonesia. Salah satu faktor penyebabnya, ternyata pada tahun 1970-an, banyak orang Pekalongan dan Ponorogo yang pindah ke Malaysia. Akulturasi budaya itulah yang menjadi penyebab adanya kesamaan corak dan motif dari Indonesia dengan Malaysia. Setidaknya ada 5 jenis motif batik yang dijadikan corak atau ragam hias batik Malaysia. Yang pertama, motif batik unsur flora, misalnya motif bunga, daun, dan ranting yang ditampilkan, baik secara tunggal atau bertabur. Kedua, motif batik unsur fauna, misalnya motif kumbang, burung, ayam, rusa, ikan, dan lain sebagainya. Ketiga, motif batik unsur geometri, misalnya motif garis lurus, dan lain sebagainya. Keempat, motif batik unsur benda buatan manusia, misalnya motif obor, jari ikan, dan lain sebagainya. Kelima, motif batik unsur isen, misalnya motif atap, cecek-cecek, dan lain sebagainya. Sementara itu, ada 3 teknik pembuatan batik di Malaysia. Pertama, pembuatan batik dengan teknik blok atau teknik batik cap. Kedua, pembuatan batik dengan teknik tulis atau lukis. Ketiga, pembuatan batik dengan teknik screen, sablon, atau printing. Wah, itulah dia sejarah dan juga teknik serta motif-motif batik yang ada di Malaysia. Pastinya juga kita perlu mendapatkan feedback dari teman-teman Malaysia. Kalau ada yang berkenan, silahkan berikan komen di bawah ini tentang batik Malaysia, teman-teman yang dari Malaysia. Semoga Suci Wijanti Official dan tim juga bisa datang ke Malaysia untuk melihat langsung proses pembuatan batik Malaysia di Malaysia. Nah, teman-teman, kita saling menghargai budaya kita masing-masing. Indonesia mempunyai budaya membatik, Malaysia juga mempunyai budaya membatik, dan kita mempunyai motif yang berbeda dan teknik-teknik juga yang pastinya berbeda. Saling menghargai adalah salah satu kunci keharmonisan antar negara. Itulah keberagaman budaya, dan mari kita saling menghargai. Terima kasih. Dari Suci Wijanti Official, salam budaya. Memperkuat perekonomian daerah melalui batik, memberdayakan pengrajin batik tulis terus berjaya di negeri kita tercinta. Lestari batikku, lestari budayaku, lestarikan budaya Indonesia.